Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mami Omar di sini di channel cerita Mami Omar. Kali ini kita sedang liburan di Desaru Beach di Johor Bahru. Dalam rangka liburan sekolah anak-anak semester kedua. Liburnya sih libur sekolah 2 minggu, tapi kita liburannya 1 minggu aja cukup. Dalam video ini nih, aku mau bahas mengenai serunya dan asyiknya tinggal di Malaysia. Wow. Memang benar ya, kalau nggak tinggal di Malaysia aku nggak akan tahu kalau banyak sekali hal-hal yang bikin ngebetahin. I'm already recording, but don't drop her. Okay, it's video right now. Yang pertama yaitu adalah taman ataupun dia tempat bermain di Malaysia tuh gratis. Pernah nggak? Kalau yang pernah ke Malaysia, pernah nggak main ke tamannya KLCC? Di situ ada playground yang besar banget. Nah, itu tuh gratis. Lepas itu ada juga kolam renangnya ataupun water parknya, small water park di lingkungan Taman KLCC itu semua gratis. Dan bukan hanya di situ, di tempat-tempat lain juga ada banyak banget tempat-tempat umum, contohnya KL Perdana, Taman Perdana ya. Ada juga tempat-tempat lain itu taman bermainnya gratis. Sepuasnya anak boleh main dari pagi sampai malam, sampai tutup tempat itu. Gratis guys, gratis. Bahkan tempat parkirnya pun gratis. Kecuali kalau kalian gak dapat tempat parkir, jadi harus cari tempat parkir yang berbayar. Ya. Kemudian yang kedua, alat transportasi publiknya mudah dan murah. Nah, kalian kalau ke Malaysia boleh pakai LRT dimanapun, kemanapun. Udah gitu, bus ada standby, BRT bus pun ada standby, tapi semuanya harus pakai kartu touch and go ya guys. Kalau kesini harus pakai kartu touch and go. Yang ketiga, kalau jalan-jalan di pinggir jalan tuh ataupun dimanapun, selama saya tinggal di Malaysia kurang lebih sekitar 8 tahun ini, gak pernah lihat gelandangan ataupun gembel di tepi jalan, tidur ataupun pengemis, gak pernah sama sekali. Gak pernah lihat ODGJ lah yang macam tuh, gak ada gengs. Jadi aman, pinggir jalan tuh gak ada yang begitu-begituan. Kita gak takut ada orang yang gimana-gimana. Tepi jalan tuh di trotoar semuanya rapi, bersih, beneran. Kemudian aku juga nggak tahu ya kalau negara-negara lain, tapi negara Malaysia ini ada hari libur memperingati Ultah Raja loh. Iya, Ultah Raja tuh setiap tahunnya itu ada diperingati, dan itu libur kerja dan juga sekolah, semuanya libur seluruh Malaysia. Jadi untuk memperingati hari ulang tahun Raja tuh sekolah dan kerja diliburkan 1 hari saja. Nah, yang keempat, sistem perumahannya rapi dan bersih, gengs. Rapi, bersih, benar-benar tertata deh. Jalanannya pun bagus. Jadi, di sini perumahan tuh kayak seragam. Jarang banget rumah-rumah yang lain desain. Desainnya tuh rata-rata sama. Kalau satu perumahan sama desainnya. Paling yang membedakan itu mungkin jendelanya, ataupun pakai tralisnya, ataupun catnya. Nah gitu. Oke. Yang kelima atau yang keenam nih gengs. Tidak ada bunyi klakson di jalanan. Nah, nggak bising, nggak pening. Kalau kita lagi jalan tuh macet dikit, nggak ada tuh yang bip klakson bip sampai pusing kepala, nggak ada. Jadi semuanya tuh tertib. Polusi telinga bersih, polusi udara bersih, dan juga polusi mata tuh bersih. Polusi mata tuh maksudnya sampah-sampah tuh nggak ada ya, bersih ya. Oke, nextnya nih, number berapa ya? Pokoknya next ada sangat menjunjung tinggi budaya. Contohnya
Pakaian di Malaysia tuh udah biasa ya, pakai kan baju Melayu, baju kurung itu adalah baju khasnya Malaysia dan itu biasa sekali digunakan setiap hari oleh orang-orang Malaysia tuh, bahkan yang bukan orang Malaysia pun pakai loh. Beneran. Oke, nextnya banyak mall-mall besar, apalagi mall-mall besar tuh biasanya ada playgroundnya yang gratis juga. Jadi anak-anak tuh bisa sepuasnya main di playground. Kadang-kadang sudah hampir jam 10 pun anak-anak gak mau pulang loh. Karena suka gitu di playground dan maminya juga suka karena gratis. Oke, nextnya nih, apalagi ya kira-kira? Bahasa sehari-harinya apa sih? Bingung kalau yang nggak tahu bahasa Melayu ataupun warga negara luar masuk ke Malaysia nih, bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Inggris, gengs. Apalagi di wilayah Kuala Lumpur, Selangor, dan Johor Bahru itu kota-kota besar gitu, itu bahasa sehari-hari adalah bahasa Inggris. Oke, jadi nggak usah shock banget belajar bahasa Inggris buat bisa ngomong bahasa Inggris, oke, bisa ngomong bahasa Melayu, oke, cuan lah. Oke, nextnya surga makanan, banyak banget loh makanan dari berbagai negara di sini, bukan hanya dari Indonesia yang tetanggaan, tapi juga suamiku orang Mesir, senang banget loh dia di sini bisa makan makanan khas Mesir bisa, dan bahan-bahan baku untuk membuat makanan Mesir pun di sini mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Nggak harus balik dulu ke Mesir deh untuk bisa makan makanan Mesir dia. Nextnya, next. Jalanan kampung semuanya aspal, gengs. Oke, nggak ada itu jalan batu-batu ataupun jalan berdebu ataupun jalan tanah liat itu. Bolong-bolong tuh nggak ada. Alhamdulillah, jalanan-jalanan semuanya aspal dan juga bersih. Oke, nggak bolong-bolong. Oke, next. Nggak sembarangan buka bisnis. Di sini tuh di Malaysia nggak sembarangan buka bisnis. Mau itu lokal ataupun warga luar maksudnya WNA ya, warga negara asing di Malaysia tuh nggak sembarangan boleh buka bisnis. Contohnya di bawah tempat tinggal aku ini banyak kan mall kan. Di bawah tempat tinggal aku tuh banyak shop lot kosong, nggak bisa tiba-tiba kita bikin gorengan lepas itu kita jual di bawah tuh, nggak bisa, gengs. Apalagi untuk yang bisnis resto ataupun bisnis makanan itu, yang mengelola bisnis, yang punya bisnis, karyawannya juga harus vaksin tipoid dan harus ada sertifikatnya. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan kita bisa masak-masak udah tuh jual. Nggak boleh. Harus vaksin tivoid dulu sebelum memulai bisnis makanan. Oke, nextnya aman, guys. Di sini nggak ada begal, nggak ada copet. Mau turis ataupun lokal, jalanan malam-malam tepi jalan tuh, apalagi di wilayah kota besar seperti Bukit Bintang, KLCC dan sekitarnya tuh rame kan. 24 jam rame. Itu aman. Kalau mungkin ada tulisan ya di mana-mana ya, kalaupun di stasiun kereta api selalu di bukan kereta api, di stasiun kereta api emangnya apaan? Di stasiun kereta itu selalu ada mengingatkan untuk waspada copet. Oke, waspada copet. Alhamdulillah seumur umur di sini nggak pernah nggak pernah deh ada pengalaman itu. Alhamdulillah, semoga nggak ada ya. Oke, nextnya public transportnya pakai card yang intinya ya, pakai yang tadi itu aku sebutkan pakai touch and go. Kemudian persyaratan kerja tidak ada batasan umur dan tinggi badan. Wow, di sini nih base-nya. Aku pernah kerja di sini juga, tapi dari setiap pekerjaan yang aku lamar ataupun aku masukin di sana, gak ada di situ persyaratannya tinggi badannya harus dari tinggi 150 sampai 180 ataupun berapa. Karena kalaupun ada, aku nggak akan masuk kerja-kerja, geng. Beneran deh. Karena aku kan minimalis ya orangnya. Jadi tinggi badan itu di sini bukan persyaratan, tidak masuk ke dalam persyaratan pencari kerja dan tidak ada batasan umur. Seneng kan? Yang paling di highlightnya itu warga negara ataupun bukan warga negara. Karena mungkin kalau warga negara nggak usah urus visa. Kalau bukan warga negara, jadi perusahaan tuh harus urus-urus visa juga. Makanya itulah yang paling di highlight. Oke, nextnya
tahun ajaran baru di Malaysia itu adalah Januari. Jadi kenaikan kelasnya itu di bulan akhir November biasanya ataupun di Desember. Jadi di libur akhir tahunnya itu Desember, masuk lagi kelas tuh Januari. Oke. Lagi jalan tol di Malaysia itu bukan untuk mobil saja, gengs. Bukan untuk mobil aja tuh. Jalan tol di Malaysia itu untuk motor juga. Jadi jangan heran ya kalau kalian dari airport mau ke KL Sentral ataupun mau kemana, mau ke hotel kalian itu, di jalan tuh lihat ada motor di jalan tol. Sampai kalian pikir itu bukan jalan tol kali. Itu jalan tol. Tapi motor pun boleh masuk. Oke, nextnya, apalagi nih? Kira-kira mau bahas apa lagi nih tentang Malaysia? Kayaknya untuk itu aja deh untuk sekarang. Nanti kita boleh buka lagi session, boleh pertanyaan-pertanyaan ya, gengs. Thanks for watching anyway. Happy to be back. Iya beneran. Kita kayak habis hibernate. Oke, dah itu ya yang udah tadi aku highlight, udah segitu poinnya, kurang lebih ada 18 poin. Kalian kalau mau tambahin boleh komentar di bawah apa aja keseruan tinggal di Malaysia ataupun sesuatu yang bikin kalian betah di Malaysia tuh apa aja sih. Dan kalau ada yang salahnya mohon dimaafkan ya, karena mungkin ada yang aku nggak tahu juga ya. Kalau ada yang mau tambahin, tulis di kolom komentar. Kalau ada yang nggak suka atau yang nggak senang, tulis juga di kolom komentar. Dan aku juga minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Di sini aku nggak ngebanding-bandingkan dengan negara manapun, tapi hanya sebatas memaparkan ataupun memberitahukan sesuai pengalaman. Oke, jadi semoga nggak ada yang tersinggung ya lah. Semoga nggak ada yang sakit hati ya kan. Oke, anyway, aku seneng banget bisa kembali lagi upload di YouTube. Kalau mau ngasih pertanyaan, boleh komentar juga, tulis di kolom komentar. Mau kita bahas apa aja nanti selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar sebagai masukan. Dan jangan lupa loh di like, di subscribe. Dan untuk yang udah subscribe, thank you so much. Nanti kita upload lagi video-video baru mengenai keluarga Mami Omar. Thanks for watching guys. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.